Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih untuk pengajuan judul penelitian gitu ya. Kalau kalian masih bingung untuk membuatnya, yuk kita mulai ya. Jadi gini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Ada 6, yaitu judul agar langsung kita ACC oleh dosen gitu ya. Yang pertama adalah bedah metode. Menentukan metode apa yang digunakan, entah kualitatif, kuantitatif, atau mixed method sebenarnya. Terus, coba kalian kunjungi jurnal dosen atau kampusnya. Cek artikel atau penelitian dari dosen dan kampus masing-masing. Apakah judul tersebut familiar atau tidak? Cari gap. Nah, cari gap penelitian ini yang terbaru dan terupdate dengan kondisi saat ini. Riset juga jurnal lainnya. Misal gitu ya, jurnal-jurnal pendukung yang relevan dengan penelitian apakah sudah banyak atau belum gitu ya. Terus bentuk RMC dan outline-nya. Jadi membuat riset model kanvas dan outline sebagai cara cepat penyusunan judul dan pedoman saat bertemu dengan dosen. Adapun metode yang lain itu ATM, amati tiru modifikasi. Yuk kita akan mulai ke salah satunya dulu, yaitu outline pengajuan ke dosen. Jadi outline-nya seperti ini ya. Judul, latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, model penelitian, atau hipotesis bagi yang kuantitatif gitu ya. Nah, adapun variabel-variabel yang bisa kamu pilih khususnya di bidang pendidikan gitu ya. Ada pendekatan atau model sama tingkat kognitif atau efektifnya. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa diagram alur judulnya yaitu topik penelitian, menentukan minat sesuai jurusan, gap masalah, mengidentifikasi kesenjangan, teori gitu ya, mempelajari teori terkait yang mendasari judul kalian, keterbaruan, novelty gitu ya, mengidentifikasi aspek baru dari penelitian, metode, memilih metode yang sesuai, apakah ini nanti kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Terus baru deh judul skripsi kalian, merumuskan judul yang mencerminkan seluruh aspek di atas. Nah, tapi gitu ya, perlu kita lihat juga bedah metode penelitiannya. Misalkan tujuan penelitian kalian itu mau menguji pengaruh atau hubungan variabel, maka gunakan kuantitatif. Kalau misalkan tujuan kalian mengeksplorasi proses berpikir siswa, ya udah gunakan kualitatif. Akan tetapi kalau tujuan kalian mendapatkan hasil menyeluruh angka dan narasi, maka gunakan mixed method atau campuran. Kalau kalian mau memperbaiki praktik pembelajaran di kelas, berarti metode yang disarankan adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, kita juga jangan melihat ya, tutup mata tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam penelitian. Misalkan metode kuantitatif, hambatan utamanya biasanya di validitas instrumen, kontrol variabel. Sebenarnya ada solusi singkatnya juga, yaitu uji coba instrumen, desain eksperimen kuat. Misalkan lagi metode kualitatif, hambatannya biasanya di subjektivitas, entah itu hasil ataupun pemilihan sumbernya. Tentunya waktunya yang lama, karena wawancaranya hingga jenuh sampai gitu ya, ataupun nanti kuesionernya sampai jenuh juga. Terus solusi singkatnya apa? Yaitu triangulasi gitu ya, entah itu metode ataupun sumber. Hubungan baik dengan subjek juga itu perlu. Yang selanjutnya adalah metode campuran. Hambatan utamanya biasanya adalah kompleksitas data dan waktu. Tentu aja kita udah ngelola data kualitatif, kuantitatif juga. Tentunya solusinya jadwalnya ketat nih, kalian udah buat dulu roadmap jadwalnya. Misalkan minggu sekian mau ngapain, minggu kedua mau ngapain juga. Nah ini perlu juga keahlian ganda. PTK, peran guru sebagai peneliti. Jadi kalau misalkan ketiga-tiga ini kita itu sebagai observer, kalau misalkan di PTK kalian jadi gurunya juga, tapi siklusnya pendek. Solusi singkatnya apa? Kolaborasi, tindakan sederhana dan fokus. Nah biasanya kenapa siklusnya pendek gitu ya? Karena kan kita tidak jarang berbenturan dengan waktunya si guru. Guru udah punya roadmapnya sendiri, tiba-tiba kita datang, ya tentunya kita harus ngikutin roadmapnya guru juga, gitu ya. Nah, coba kalian kunjungi profil dosen pada artikel yang telah terpublish, misalkan Google Cendekia gitu ya. Nah, kalian bisa ketik Google Cendekia di Google, terus ketik nama dosennya. Nah, bagian atasnya itu biasanya ada, langsung klik aja. Oh, ternyata dosen ini kemampuan berpikir efektif toh gitu ya, untuk kemampuan kognitifnya. Oh, ternyata beliau suka mengembangkan sama kualitatif sama mixed method gitu ya. Itu bisa. Nah, silakan kalian coba buka website ini gitu ya. Adapun kita akan ke metode lain, cari gap. Jadi gap penelitian adalah bagian atau aspek dari suatu topik yang belum diteliti secara memadai, masih menimbulkan pertanyaan atau belum sesuai konteks terkini. Nah, gap itu bisa ditemukan dari yang pertama,
keterbatasan penelitian sebelumnya. Kedua adalah perubahan konteks kurikulum, baik teknologi, era pasca pandemi, dan seterusnya. Belum ada penelitian yang untuk variabel tertentu, subjek tertentu, atau pendekatan tertentu. Nah, contohnya apa? Misalkan, judul pertama, kita mau lihat ya, apa sih potensi gapnya gitu ya. Jadi, judul pertama ini adalah pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan memecahkan masalah matematis siswa. Potensi gapnya sebenarnya variabel efektifnya belum dikaji nih. Entah itu curiosity gitu ya, entah itu nanti kepercayaan diri siswa gitu ya. Itu masih belum. Nah, apakah PPL juga berdampak pada minat belajar atau self efficacy gitu ya? Belum diuji pada level SMA ya, ini masih SMP. Terus bagaimana hasilnya jika diterapkan pada siswa SMA dengan materi yang lebih kompleks? Nah, fokus hanya pada satu kemampuan kognitif. Bagaimana dengan kemampuan berpikir kreatif atau komunikasi matematis? Terus konteks teknologi belum masuk nih, misalkan gitu ya. Apakah ada perbedaan hasil jika PBL dikombinasikan dengan media digital gitu ya? Nih potensi gapnya. Nah, terus misalkan untuk yang judul 2, efektivitas. Model flip classroom terhadap hasil belajar matematika siswa SMA. Potensi gapnya apa? Yaitu kurang eksplorasi pada proses belajar siswa. Bagaimana pengalaman siswa saat belajar dengan flip classroom? Butuh pendekatan kualitatif nih. Belum dikaji efeknya terhadap aspek efektif ya. Contohnya, apakah flip classroom itu menurunkan kecemasan belajar matematika? Belum dibandingkan dengan model lain. Misalkan bagaimana efektivitas dibandingkan dengan project based learning atau blended learning gitu ya. Belum dibahas keberlanjutan atau jangka panjangnya. Apakah efek positif tetap terlihat setelah beberapa bulan? Nah, judul ketiga misalkan pengembangan media interaktif berbasis GeoGebra untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi transformasi geometri siswa SMA. Sebenarnya potensi gamenya itu belum mengukur kemampuan pemecahan masalah atau komunikasi matematis. Selama ini hanya fokus ke pemahaman konsep. Bagaimana dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi? Belum mengkaji efektivitas di jenjang SMP atau mahasiswa. Apakah media serupa bisa efektif nggak sih di SMP dengan materi yang berbeda? Belum terintegrasi dengan pendekatan tertentu. Bagaimana jika dikombinasikan dengan pendekatan problem based learning? Adapun judul keempat gitu ya, pengembangan LKPD matematika berbasis pendekatan realistik pada materi pecahan untuk siswa kelas 7. Potensi gapnya apa? Yaitu belum dikaji dari aspek afektif siswa, minat, atau kecemasan. Apakah LKPD ini juga membantu mengurangi kecemasan belajar matematika? Dan belum diuji juga keberlanjutan penggunanya. Apakah setelah penggunaan berulang, siswa tetap merasa terbantu? Fokus hanya pada satu materi. Bisakah nggak pendekatan realistik ini dikembangkan juga untuk materi aljabar? Gitu ya. Ataupun kita lihat lagi ke penelitian kualitatif, profil berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif, reflektif, dan impulsif. Sebenarnya potensi gapnya belum mencakup gaya belajar dan kecerdasan macam book. Apakah ada kaitannya dengan gaya belajar visual, auditory, atau kinestetik gitu ya? Belum membahas pengaruh lingkungan belajar, bagaimana peran guru dan suasana kelas terhadap cara berpikir siswa. Belum dikaji dalam konteks penggunaan media tertentu. Apakah penggunaan media misalnya GeoGebra mempengaruhi hasil profil berpikir kritis mereka? Gitu ya. Judul ke-6 adalah analisis kesalahan siswa kelas 8 dalam menyelesaikan soal HOTS pada materi bangun datar. Potensi gapnya sebenarnya belum ada klasifikasi jenis kesalahan secara mendalam. Apakah kesalahan bersifat konseptual, prosedural, atau strategis? Belum ditelusuri penyebab di balik kesalahan. Apakah karena miskonsepsi, kurang latihan, atau tidak memahami perintah soal? Belum mencantumkan solusi atau intervensi pembelajaran. Apakah strategi guru untuk mencegah mengatasi kesalahan yang sama? Kita ke riset jurnal lainnya. Misalkan kalian mau ngeliat nih riset jurnal yang terakreditasi Sinta 1 dan 2 sebagai variabel yang apa sih yang lagi happening pada tahun ini gitu ya. Itu kalian bisa klik di buka sinta.kemdikbud.go.id. Lalu yang bagian sini jurnalnya itu diganti dari yang awalnya ototor menjadi jurnal tulis-tulis pendidikan matematika kalau kalian pendidikan matematika. Terus kita ke RMC. Nah, RMC ini sebenarnya buat pengajuan judul ke dosen tuh udah cukup baik gitu ya. Kita ke topiknya dulu. Misalkan kalian mau mengembangkan video pembelajaran dalam pendidikan matematika. Contohnya pengembangan video pembelajaran dengan mendekatkan metode political thinking dalam pembelajaran matematika. Sebenarnya urgensi masalahnya adalah gini. Kemampuan berpikir efektif matematika siswa itu masih rendah, sementara pembelajaran yang tersedia itu kurang melibatkan pemikiran kreatif dan koneksi makna. Pendekatan metaphorical thinking itu dapat
pemahaman konsep abstrak melalui perumpamaan yang lebih mudah dicerna. Urgensi masalah untuk yang lain gitu ya. Sebenarnya kemampuan berpikir efektif matematika siswa masih rendah, sementara pembelajaran yang itu juga masih sama aja gitu ya. Oh, ini ternyata double. Nah, teorinya sebenarnya. Oke, kita ke teori. Teorinya metaphorical thinking itu berdasarkan teori Lakoff dan Johnson tahun 1980. Jadi mana metaphorical thinking adalah proses kognitif di mana seseorang memahami suatu konsep abstrak dengan menggunakan analogi atau perbandingan dari konsep konkret yang lebih familiar. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan ini dapat membantu siswa lebih memahami konsep matematika yang sulit melalui perumpamaan yang lebih mudah dipahami dari kehidupan sehari-hari. Sebenarnya teori efektif dalam pembelajaran matematika juga itu berdasarkan teori pemikiran John Dewey dan dikembangkan lebih lanjut oleh Alan Schofield. Jadi berpikir efektif adalah proses berpikir mendalam terhadap suatu pengalaman belajar dalam matematika, di mana berpikir kreatif ini mencakup kemampuan untuk meninjau kembali proses penyelesaian masalah, mengevaluasi strategi, serta memahami logika dan makna di balik suatu konsep atau prosedurnya. Makanya cocok dengan pendekatan metaphorical thinking. Tujuannya apa? Yaitu mengembangkan video pembelajaran matematika berbasis pendekatan metaphorical thinking dan menguji efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir efektif matematis siswa ya. Nah, keterbaruannya yaitu menggunakan pendekatan metaphorical thinking dalam bentuk video pembelajaran sebagai inovasi baru dalam pengajaran matematika yang masih jarang diterapkan di konteks pembelajaran Indonesia. Metodenya apa? Yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D dengan model Borg and Gall, pengumpulan datanya melalui observasi, validasi ahli, uji coba terbatas, pretest, post-test untuk mengukur peningkatan kemampuan berpikir efektif matematis. Judulnya jadinya pengembangan video pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking untuk meningkatkan kemampuan berpikir efektif matematis, gitu ya. Nah, kita coba lagi cari keterkaitan antar variabel. Kalian kayak tadi ya, metaphorical dengan kemampuan reflektif kan itu sama-sama kalau kita lihat di sini gitu ya. Itu pakai perumpamaan yang mudah dicerna, gitu ya. Dan kalau bisa lihat di sini makna dibalik suatu konsep prosedur, gitu ya. Maka memahami makna itu bisa menggunakan metaphorical thinking. Itu yang harusnya kalian pahami cara untuk keterkaitan antar variabel. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan kalian ngambilnya kognitif, itu indikatornya, cari indikatornya yang mirip dengan langkah-langkah pendekatannya. Kalian bisa buat seperti ini tabelnya untuk bener apa enggak sih, sesuai apa enggak. Ya gitu ya. Nah, mungkin kita coba lagi lanjut ATM gitu ya. Nah, di ATM gitu ya, mati tiru modifikasi sama seperti tadi ya, tinggal beda angka aja bagaimana caranya, dan aplikasinya misalkan gunain publish or perish, terus aplikasi Mendeley. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.